Jokowi janji, bahkan di kampanyenya Jokowi dia janji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Tapi kenyataannya dia bukan menyelesaikan, malah memberikan gelar Jenderal Bintang 4 kepada orang yang terlibat pelaku. Dan mana janji kampanyenya? Sampai sekarang jadi tuh barang. Menurut gue sih sah-sah aja ya, partai-partai yang sudah sedemikian pura-pura kerja kerasnya itu kemudian ya kadang kita nggak tahu itu rebutan jatah, ya sah-sah aja. Jadi memang mereka wataknya begitu kok. Ya kan kalau gue bilang gini, ya gue ngomong apa adanya ya. Buat orang 02 itu mereka itu sekarang serigala kelaparan. Saking kelaparannya mereka menikmati makan muntahannya sendiri. Gitu. Ya kecuali gini yang 2014, 2019 memang pure mendukung Prabowo, it's okay. Tapi kan kita banyak ya yang pendukung Jokowi 2014, 2019 gimana menghujat sosok Prabowo ya nggak usah inilah, contohnya Budiman Sujatmiko lah, bagaimana kerasnya dia. Siapa gitu ya. Budi di itu ngomongin ya barusan. Tukang air Budiman. di rumah gitu. Itu kan Budiman. kita tahu Tukang ya air. betapa kerasnya dia. Budiman Sujatmiko temennya Alifur Rahman. Iya. Nah, debut pertama kita aja tahu udah begini. Rekam jejak itu kan bahaya ya. 2014, 2019 gimana dia gencarnya. Nah, tiba-tiba dia pindah ke sana. Apa dia juga bagian yang rebutan jatah menteri tadi? Sepertinya kurang lebih gitu. Jadi ya memang yang ada di sana itu gue bilang ya mereka memang serigala kelaparan. Saking laparnya mereka ya mereka makan muntahannya Kebagusan mereka nggak sih sendiri. kalau dibilang serigala? Hah? Serigala berbulu domba? Oh jangan, Apa dong? kebagusan serigala mahal. Apa dong? Kayaknya itu Kucing. bukan serigala Jangan berbulu kucing domba. mulia. Itu bukan Apa serigala dong? berbulu domba kalau yang rebutan. Serigala berbulu dada. Sementara kan manusia itu yang dipegang omongannya. Ketika mereka ngomong A tiba-tiba jadi B, ya kita bisa melihat dong, kecuali gini, kita berubah kayak contoh gue. Gimana kemarin gue ngehujat Rocky Gerung dong, yang kasus gue untuk membela. Tapi kan akhirnya mata hati gue disadarkan, ya gue bersyukur ya sama Allah itu disadarkan bahwa gue udah salah mendukung orang. Nah itu beda ya, gue berubah untuk ke jalan yang lurus. Kalau ini kan mereka enggak, gitu bukan ke jalan yang lurus, belok, dapat jatah menteri. Intinya beberapa dari kita ini adalah setia kepada memang nilai-nilai itu tadi ya, bukan figur, karena figur bisa berbelok kapanpun dia mau gitu. Tapi statement lain selain UKT dan juga jatah menteri itu ada yang membuat orang antara senyum kecut ya. Bu Mega tuh bilang gini, aku ini dibilang ratu preman loh. Tahu nggak maksudnya apa? Tahu. Apa kira-kira? Menurut lo apa? Kenapa Bu Mega bilang gitu? Kalau Ini sebagai milenial, bukan orang PDI ya, bukan orang partai, kita tanya nih, orang luar lah. Menurut lu statement itu kaitannya apa tuh? kaitannya gini, Bu Mega ini kan dibilang orangnya agak ceplos-ceplos ya, ya kan? Nah terus juga bisa dibilang, nih aku mau cerita sedikit boleh nggak? Nah ini mungkin agak jauh ya dari ini. 4 hari nggak apa-apa. Pokoknya cerita- gini, Makin lama semakin enak. Kalau yang cerita Aduh. cakap sih lama nggak apa-apa. Kalau yang cerita Hafiz, ngeselin. jadi gini sebenarnya ini aku jujur. Pertama kali sebenarnya aku nggak gitu suka Bu Mega. Sorry. Nah, Ya, nggak jadi apa-apa, jujur aja. pertama kali itu Jujur aja, ada Satgasan di luar. pokoknya gini, dulu sebelum aku berpolitik, aku nggak suka sama Bu Mega gitu kan. Actually aku 2014 tuh udah berpolitik gitu kan. Nah terus di situ masih belum suka sih sama Bu Mega. Orangnya kan kayaknya maunya apa yang lo ngomongin ya udah lo itu diktator lah ini segala macam. Nah Pak, aku mulai suka sama beliau pada saat beliau speech di PRJ waktu itu. Pertama kalinya saya ngelihat, dan itu aku ngelihat bener-bener, biasa anak-anak muda tuh kalau ngelihat orang ngomong, kita males, cabut gitu kan. Ini enggak, aku stay di situ lama, dan aku merhatiin cara dia ngomong, cara beliau berbicara, dan semangat yang sangat membara itu membuat aku kagum. Jujur, aku pun single, maksudnya fighter, kita nih fighter, ya kan. Jadi apapun yang ada depan mata kita tuh ya udah gue tabrak terus gitu selama menurut kita benar dan nggak melanggar gitu kan. Nah aku ngelihat Bu Mega tuh udah kayak ditempa, ditabuk, diinjak segala macam. Itu nggak akan terbentuk wanita seperti itu kalau belum melewati
hal-hal yang keras kayak gitu. Jadi jangan ngelihat bapaknya siapa, tapi emang apa yang udah dia laluin. Oh, memang hidupnya keras lah gitu Yes. ya. Tapi Dengan penuh pengkhianatan. iya, wah kalau namanya orang dikhianati, Bu Mega itu sudah sampai hafal. Tapi sambil minum Udah lah, hatam. enak sambil minum. Oke. Maksud gua gini, memang ada sambil minum ya. Lu nggak usah Aku minum. puasa. Tapi Iya. nggak disuruh bayar. Oh, Enggak masa lah, dosa lah. Di kafe ini semua gratis. Iya. Nanti gue minta jatah menteri deh kalau gitu. Semua gratis ya. Tapi Termasuk sembako nanti juga ada. Makan siang juga ada. Asik. Makan Nah pagi kalau juga gitu ada. udah minta jatah menteri juga lah. Tapi aku yang kayak bahas yang tadi nih, jatah-jatah menteri nih. Kalau aku sih balik lagi ya sama warga negara Indonesia, jangan maulah kayak gitu-gitu. Maksudnya masa orang kompeten kita, ini orang nggak berkompeten loh ada di dalam situ gitu loh. Masa tiba-tiba ngejilat dia udah dapat menteri, belum dilantik padahal. Kemarin gua ada statement ya. Karena kan udah pada halu. Mereka itu udah pada halu belum Nih, apa-apa. balik dulu ke tadi statement Bu Mega soal saya ini Ratu Preman loh. Gua ada gambaran lain. Jadi gini, tahun 99 tuh kita habis reformasi dulu. PDI itu partai kan cuma 3 waktu itu kan. Partai kan banyak, tapi PDI yang paling banyak antitesa dari Orde Baru tuh orang larinya ke PDI semua. Nah, yang masuk PDI nggak ada filter, semua boleh masuk partai itu. Bahkan banyak, ya itu tadi, seperti dibilang partai orang preman. keras-keras, orang-orang yang di pinggir jalan rakyat-rakyat yang biasa hidup di jalanan tuh masuk partai. Waktu itu, ketika tahun 99 itu PDI menang, orang yang jadi anggota dewan, khususnya DPRD dan sebagainya, itu Bu Mega tuh cerita ya, mereka pakai dasi aja belum pernah seumur hidup untuk dilantik jadi anggota dewan. Karena banyak kan preman. Dan banyak banget orang memang yang menganggap PDI itu sarangnya, Partai preman. iya, sarangnya orang-orang yang sebut saja kelasnya kelas menengah ke bawah. Tapi dia punya militansi yang luar biasa. Itu disebutnya dalam tanda kutip preman. Maksudnya itu. Iya, betul. Sekarang pun masih dianggap itu karena banyak orang di PDI itu saking idealismenya tinggi, dia nggak mempan diapa-apain ya. Kayak Iya. preman maksudnya gitu. Dan keberaniannya itu. Keberaniannya luar biasa. Mereka ini kalau disentuh, misalnya Bu Mega yang nyentuh aja itu kader Oh, yang iya. jumlahnya jutaan itu bisa mereka bergerak semuanya. Itulah disebut. Itu cuman perumpamaan ya, bukan preman beneran maksudnya. Betul. Itu mungkin Ya, tapi maksudnya di aku situ. salut juga memang PDI ini militansinya gacor banget sih. Karena kan kita kaderisasinya kuat. PDI itu ada sekolah politik, Sekolah partai ya. ada sekolah partainya. Dan kita dikaderisasi 3 tahap. Begitu ya. Tapi dong. bisa kecolongan nih sama anak durhaka ini nih Ya maling karena dia gondang. karena dia nggak ikut Nggak ikut kaderisasi. kaderisasi, nggak ikut sekolah partai sejak awal. Jadi gitu. seperti itu. Jadi beda lah yang memang pasti namanya juga politik. Pasti akan ada, ya jangankan di politik, di mana-mana pengkhianatan apa itu pasti terjadi. Ya mungkin ini yang dialami, tapi dengan ada statement bahwa saya ini dibilangnya Ratu Preman, kalau gue sebagai kader justru bangga. Dengan adanya branding Ratu Preman, itulah keberanian sosok Mega. Dan kalau gue memang sangat membanggakan setelah ibu gue tuh Megawati lah perempuan yang gue banggain. Karena apa? Dia punya prinsip, dia punya ketegasan, dia berani dan dengan umurnya yang ini catatan. Kalau secara ilmu psikologis, umur di atas 60 tuh pola pikir udah ini ya. Tapi Ibu Mega dengan umur yang Masih nggak lagi jernih ya. muda, dia masih berpikirnya realistis, logikanya masih jalan dan masih bisa berpikir untuk negara. Itu luar biasa. Dan yang paling Hari penting gini. sebagai ketua umum partai, ya Iya. menurut gua nih ya, ini clear aja. Salah satu mungkin nggak banyak ya ketua umum partai yang nggak kesangkut masalah. Bu Mega nggak ada masalah. Bu Mega itu nggak bahasanya udah nggak ikut-ikutan lah. Misalnya makanya kan kemarin ngomong soal impor. Kalau dia mau aja, ya Iya, kan, iya. main-main soal impor pasti udah kaya raya kan gitu. Nah sekarang kita nge-back sedikit. Ketua umum partai apa yang tidak punya masalah? Rata-rata punya masalah. Betul. Ada ketua umum itu Terlibat masalah kasus ini. minyak. Iya kan? Akhirnya Ada- masuk dong koalisi Nah, biar aman. Ada ketua Pokoknya yang di dua itu punya masalah nggak? Benar. Ya udah Biar masuk situ. aman. Kalau mau aman masuk situ. Gitu kan. Kalau dulu kan koruptor larinya ke luar negeri, sekarang larinya ke sana kan. Iya, gitu. jadi koalisi aja Katanya lah. begitu. Nah, berikutnya adalah sebagai seorang ketua umum partai, Bu Mega juga tidak cawe-cawe terhadap misalnya kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh anak buahnya. Beda dengan ada beberapa partai yang kesalahan anak buah itu sebenarnya kesalahan dia. Ngerti nggak maksud gua? Iya, dan dilindungi. Kayak gitu misalnya. Bu Mega nggak ada misalnya
kadernya atau yang bersalah, Yes. out, masuk, penjara masuk aja kayak gitu. Dan ini layak kita apresiasi. Iya. Tapi ada statement terakhir dari kemarin Bu Mega adalah yang menurut gua layak kita obrolin di kafe ini adalah Bu Mega itu kan ditunggu-tunggu. Rakernas kemarin itu statementnya seperti apa? Posisi politiknya seperti apa? Mau jadi oposisi atau tidak? Kan gitu. Deg-degan tuh pas ngedengernya. Iya. Nggak tahu begitu. Ternyata memang inilah seorang politisi ulung. Dia tidak akan menyenangkan orang yang pengen denger, tapi Bu Mega bilang begini. Soal posisi politiknya kira-kira gitu ya. Bu Mega bilang kira-kira gua mainin dulu dong. Enak Ini wae. baru preman sejati. Enak wae, gue mainin dulu dong. Itu keren banget. Iya, gue pengen dia ngomong gitu juga ke Walaupun gua pas tuh. kemarin di Rakernas gue ngedenger ya, deg-degan juga sih. Oposisi gitu kan. Ya. Oh, itu jawabannya gitu, enak wae, gue mainin dulu. Ya. Ya ini yang kalau gue ngelihat Bu Mega ini memang untuk manuver politiknya jago. Oh. Dengan kadang dia kalem, kadang tanda kutip ngenyek, ngeledek, bercanda, galak. Karakter dia tuh nggak bisa ditebak. Iya. Dan Ya, strategi politikus dia ya. itu ya, dia benar-benar politikus sejati gitu. Jadi manuver-manuver politiknya yang dia mainkan itu nggak bisa diterka. Contoh makanya kan kayaknya 02 lagi berusaha nih mendekati katanya Iya. ke Bu Mega. Karena mikir kalau sampai PDIP jadi oposisi, ya Ngeri kita ya. tahu lah gimana pemerintahan SBY 2 periode diacak-acak sama Iya, PDIP. iya, iya. Ya dong. Nah, Pak SBY dengerin ya. jadi mungkin dia Oh, maksudnya dulu. dulu. Nah, yang ini juga ketakutan. Gila, gue kalau Ini sampai kayaknya PDIP. wajahnya polos tapi tajam juga Iya. ya. Gila nih kalau gue sampai pemerintahan gue sampai PDIP oposisi. Wah, gila nasibnya seperti apa? Sosok SBY kita tahu juga pengkhianat ya pada Bu Mega. Tapi Bu Mega gimana ngeiniinnya saat oposisi? Kebayang nggak kalau sekarang? Padahal SBY itu ngebales? bukan kader. Bukan. Artinya oke ada berkhianat tapi nggak terlalu sakit. Kalau yang sekarang Nah, 2 kali lipat dibikin di waktu oposisinya ini. Kebayang dong ketar-ketir. Dasar pengkhianat. Gini, siapa yang di Indonesia yang ketua umumnya gitu ya, siap mati demi ketua umum? Nggak ada, kecuali Megawati. Sampai cap jempol darah. Iya. Kader-kader PDI Perjuangan, itu kita siap mati loh buat Bu Mega. Gitu sampai pernah kan ya waktu itu yang kuda tuli apa kita stempel darah Iya. apa cap darah. Itu sebagai bukti. Sementara yang lain ada gak kadernya yang sampai mau mati buat ketua umumnya? Enggak, karena kita sadar bahwa ketua umum PDI Perjuangan ini memang orang yang sangat luar biasa dan memang harus dilindungi, harus kita tetap jaga, kita hormatin. Itu statement tuh kira-kira gambarnya seperti itu. Gua mainin dulu dong. Ya setuju dong. Nah ini milenial kita tanya nih. Setuju banget gua mainin. Milenial nih. Lu maksudnya lu kalau ketemu cowok terus bilang gua mainin dulu tuh apa yang mau dimainin? Jangan dong. Beda lah Oh, cowok. beda ya. Ya kalau misalnya dia bermain, ya kita bermain, ya nggak? Cuma kalau aku ngelihat dari Statement ibu ini kira-kira apa? Itu preman, sejati tuh kayak begitu. Oh, Kebetulan dia saya nggak- kader yang lain, organisasi lain. Dia nggak saya ini ya. suka banget sama Dia Bu Mega. nunjukin maksudnya ya nggak semuanya polos-polosan lah. Lu boleh main kayak gitu, gua mainin dulu yang lain. Karena gitu. Jangan- Politik ya, dunia politik ya. Makan cabai langsung kerasa pedes ya nggak bisa kalau sama gua. Kalau Bu Mega lu nggak bisa berharap, oh nih abis makan cabai langsung berasa pedes. Enggak, gua bukan tipe kalau orang seperti itu. Gua punya strategi lain. Lu ikutin aturan main gua. Aku Emang emang playmaker lagi dia. nunggu. Aku lagi nunggu siapa yang menggigit duluan. Oh, siapa? Yang menggigit dulu. Jadi hobinya gigit-menggigit dia. Oh. Walaupun milenial loh. Ini kita jadi ngomongin empal ya. Udah deh, ngeri gua. Ya, keras ya omongannya. Tapi Kita main Kak, nyambung coba aja. dong Kak, aku mau sedikit denger nih kalau masih ikhlas gak kalau yang itu? Kan kalau Garuda untung ke kanan bukan ke kiri ya kan? Oh, itu. Masih ikhlas yang itu apanya nih? Itu. Enggak, ini mungkin bahasanya lu masih tahan nggak 5 bulan lagi dipimpin oleh dia gitu loh. Enggak sih. Kayak ya pokoknya gue mah nggak bakal ngakuin dia presiden, bodo amat. Oh, keras ya, makin Bahkan keras gue ya. ngajarin ke anak gue sekarang. Mm-mm. Indonesia presiden terakhirnya SBY. Terus ya setelah SBY itu siapa? Soalnya pengkhianat. Jadi gue akan doktrin anak gue seperti itu. Pernah punya satu presiden. anaknya dia boleh, Ya, boleh boleh aja. dong, hak gue dong. Dia. Kita Jadi pernah kalau punya yang lain mau presiden. nyontohin boleh? Bahwa kita punya presiden memang waktu itu setelah SBY. Tapi dia bukan presiden, tapi pengkhianat. Gitu. Yang sudah di mata gue inget banget waktu di Kemayoran tuh yang 98 ya. Waktu itu Jokowi janji, bahkan di kampanyenya Jokowi
Dia janji akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Oh. Tapi kenyataannya dia bukan menyelesaikan, malah memberikan gelar Jenderal Bintang 4 kepada orang yang terlibat pelaku. Dan Mana dibantu janji kampanyenya? sampai sekarang Nah. jadi tuh barang. Ya. Dan kan kalau gue memang ada beberapa orasi gue yang selalu bilang haram pilih Prabowo. Jadi apapun itu, makanya waktu Bu Mega berpasangan sama Prabowo, jujur gue golput. Gue terakhir ketemu Pak Jokowi, gue nanya soal itu. Pak, soal pelanggar HAM nih gimana Pak? Bapak konsisten atau tidak? Dia jawab loh. Mana saya tahu.